Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jota Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini adalah bulan Juli. Tuhan berkati berlimpah-limpah, kita boleh masuk bulan Juli, semester kedua dari tahun ini. Berkat Tuhan berlimpah, saya mengerti Bapak Ibu, mari kita mengecek diri kita dan kita memahami sampai di mana kita berada karena kita sedang mengejar Tuhan sebab waktunya semakin singkat. Tuhan Yesus mengerti Anda berlimpah-limpah, Bapak Ibu, siapkan peralatan Anda bisa mencatat kembali apa yang masih perlu dicatat, apa yang masih kurang, Anda boleh catat kembali. Saya berdoa, biarlah Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak Ibu, buat Anda yang sudah memberikan kami daya, dana, doa, dan semua yang Anda bisa berikan dalam hidup kami percaya bahwa ini akan kami pakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, Anda yang hari-hari ini sedang mengalami masalah, Anda sedang mengalami satu problem yang besar, ingat, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada Anda anugerah yang besar. Kembali sama Tuhan adalah jalan terbaik, sebab Tuhan adalah sumber dari segala sumber yang memiliki hidup ini, dan oleh karena itu, saya akan diberkati. Bapak Ibu, sampai di sini dulu pengumumannya. Saya percaya kita akan bersuka cita dan terus akan maju melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa dari Arnold Jota Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini saya mau membahas mengenai bulan Av, atau dalam bahasanya bulan AB, Ab, atau saya bacanya Av. Bapak Ibu, kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu membuat sebuah perkara besar, itu jatuhnya ada di 7 hari raya. Bapak Ibu mengerti pada zaman Musa ada 7 hari raya, pada zaman Tuhan Yesus ada sekitar 11 lebih dari hari raya, dan hari ini orang Yahudi merayakan 20 lebih Bapak Ibu. Yang tiap bulan juga ada, ditambah hari raya, bisa 20 lebih lah acaranya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu membuat sebuah perkara besar, jatuhnya biasanya pada 7 hari raya. Tetapi ada hari raya tertentu yang merupakan hari raya yang isinya adalah penghukuman. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti bulan Av, itu adalah bulan yang mengerikan bagi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak ada Bapak Ibu yang merayakan pernikahan itu pada bulan Av. Apalagi tanggal 9 atau tanggal 10 nggak ada. Apalagi mereka merayakan acara tumpengan gitu ya, nggak ada tumpengan. Tapi mereka bikin acara nggak ada yang tanggal 9 atau 10. Upacara peringatan pernikahan, syukuran, atau misalnya sampai lulus dari sarjana, atau mungkin menembak cewek, tidak mungkin bulan Av. Bulan Av dipercaya sebagai bulan yang berbicara banyak mengenai suatu penghakiman. Bapak Ibu kalau mengerti bait suci pertama, dihancurkan 586 sebelum Masehi, terjadinya pada 9-10 bulan Av. Bapak Ibu kalau mengerti bait suci kedua dihancurkan Jenderal Titus anak Kaisar Vespasian, itu jatuhnya pada bulan Av, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu melihat peristiwa di Spanyol, waktu itu raja memerintahkan dan meminta Paus untuk mengambil satu tindakan, dan Paus memerintahkan orang Yahudi untuk keluar dari Spanyol atau akan mati. Hampir kira-kira 200.000 orang Yahudi keluar, dan hampir jumlah yang meninggal banyak sekali hari itu. Terjadi pada bulan Av. Bapak Ibu kalau mengerti peristiwa Holocaust yang dibuat pada Perang Dunia Kedua oleh Hitler, itu suratnya diteken Bapak Ibu, tanggalannya adalah tanggal 9-10 bulan Av. Kalau Bapak Ibu mengerti kisah-kisah ini, termasuk pada saat 10 pengintai yang ke Mesir itu Bapak Ibu yang meninggal karena perbuatan mereka tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Anda bertanya sama saya, Pak, kapan ya kira-kira 9 atau 10 bulan Av? Bapak Ibu, di muka bumi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan orang Kristen yang merupakan penghukuman yang terjadi, biasanya Tuhan selalu membuatnya pada bulan Av, tanggal 9 atau 10. Bapak Ibu, kenapa? Kok sepertinya saya tadi katakan nggak semuanya Pak, kebanyakan.
Nah, Bapak Ibu, kalau saya melihat bulan Av, saya juga melihat bahwa Tuhan itu punya kasih setia yang besar atas orang Yahudi. Anda mengerti, orang Yahudi setelah menolak Tuhan Yesus, mereka menolak keilahian dan mereka dibuang, mereka diusir. Negara-negara Eropa pada tahun itu, mereka mengusir orang Yahudi dan membuat sebuah benteng dan orang Yahudi tidak boleh tinggal di situ. Mereka pergi dari tanah Yahudi, kemudian pergi ke Eropa, sampai Eropa, mereka keluar lagi dari Eropa, dan mereka tidak mendapatkan rumah atau tempat untuk tinggal. Kasihan sekali Bapak Ibu orang Yahudi itu. Nah, hal itu berlangsung dari abad pertama sampai abad 20. Baru pada tanggal 1948 mereka merdeka, yang didahului pada Perang Dunia Pertama 1917 terjadi satu orang Inggris mendapatkan kembali, dan kemudian oleh perjanjian Balfour itu mendapatkan kelegaan bagi orang Yahudi. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebuah hal yang luar biasa tapi Tuhan berikan kepada bangsa pilihan. Tapi ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Kalau Anda melihat kenapa sih Tuhan mendatangkan malapetaka seorang Yahudi, Anda harus berpikir satu, Tuhan adalah Tuhan yang memiliki kasih karunia dan belas kasihan yang tinggi, terutama kepada orang-orang pilihan di bangsa Yahudi. Apa yang terjadi? Mereka keluar dari tempatnya. Saya teringat pada tahun 1492. Anda masih ingat pada hari itu, orang-orang di Spanyol, tadi saya katakan mereka meminta kepada raja dan raja minta kepada paus, dan paus memutuskan untuk membuat sebuah tindakan yang keras atas orang Spanyol. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi diusir daripada Spanyol. Diperintahkan bahwa orang Yahudi harus meninggalkan Spanyol atau akan dihabisi sama sekali. Dan tanggalnya yang terjadi adalah tanggal 2 Agustus, Bapak Ibu. Jadi sampai tanggal 2 Agustus orang Yahudi harus pergi. Akibat orang Yahudi kemudian naik ke kapal, dan banyak sekali kapal yang akan bawa orang Yahudi pergi entah ke negara mana yang bisa menerima mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti, pada 2 Agustus 1492, Anda mengerti tanggal ini, mereka memaksa orang Yahudi keluar dari Spanyol. Tanggal itu tepat pada tanggal Yahudi adalah 9 bulan Av. Bapak Ibu, itu adalah tanggal malapetaka. Kalau orang sekarang mengatakan tanggal malapetaka, tapi ingat, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Di dalam setiap tindakan yang Tuhan lakukan selalu ada jalan bagi orang-orang yang percaya. Jalan keselamatan, jalan satu jalan supaya mereka bisa bertemu dengan sebuah jalan yang akan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti, 2 Agustus 1492, ribuan ratusan kapal pergi. Tetapi dari kapal-kapal yang pergi ini ada 3 kapal yang kemudian memecah, keluar dari perjalanan bersama-sama ini keluar. Dan mereka mencari daerah baru. Mereka mencari satu tempat yang baru yang belum pernah disinggahi. Dan orang yang pergi ini, Bapak Ibu pasti kenal orangnya. Christopher Columbus. Bapak Ibu pasti mengerti, Christopher Columbus adalah orang yang pergi dari Spanyol, itu membawa ada beberapa orang Yahudi di kapalnya. Dia pergi untuk mencari sebuah tempat yang baru. Dan entah kenapa, orang-orang Yahudi yang tersingkir ini, mereka pergi dengan 3 kapal ini. Mereka pergi ke lautan lepas. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah tanah daratan yang besar sekali. Dan Bapak Ibu mengerti, tempat itu dikenal sebagai Amerika. Puji nama Tuhan. Tepat pada tanggal 9 dan 10 bulan Av, mereka berangkat.
Dan di tanggal-tanggal itu setelahnya mereka menemukan sebuah daratan besar yang namanya Amerika. Dan orang-orang Yahudi mengerti di tanah Amerika lah mereka akan tinggal. Dan Anda mengerti bahwa ternyata apa Amerika sekarang sepertinya itu nama-nama di Amerika Bapak Ibu banyak diambil dari nama orang Yahudi. Anda mengerti bahwa Amerika adalah seperti saudara kembar dari orang Yahudi. Mereka itu mirip dengan orang Yahudi dan mereka sangat menopang, mendukung orang Yahudi dalam semua kejadiannya. Bapak Ibu, anugerah yang besar. Tanggal 2 Agustus 1492 dikenal sebagai tanggal perjalanan dari Christopher Columbus untuk pergi dan menemukan Amerika, tempat yang akan menampung orang Yahudi yang begitu banyak. Di tempat itulah mereka akan bertumbuh, berkembang, dan menjadi sebuah bangsa yang baru yang bernama Amerika. Anda kalau mengerti Amerika adalah pusat kekristenan, Bapak Ibu, kita harus melihat sejarah. Sejarah bicara dan sejarah tidak pernah salah. Tuhan memiliki sebuah rencana, dan rencana itu pasti terjadi. Kalau saya melihat kisah ini, saya melihat semua kisah yang ada, saya mengerti. Tuhan punya rencana yang besar atas hidup orang Yahudi. Tapi Tuhan juga punya rencana besar atas hidup Anda, Bapak Ibu. Kita baca firman sebentar. Dalam Wahyu ke-7. Wahyu ke-7 ayat yang ke-16. Wahyu ke-7 ayat ke-16. Wahyu ke-7 ayat ke-16 berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang tengah-tengah tahta itu akan menggembalkan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak Ibu, dari kisah ini saya mengerti satu anugerah yang besar. Walaupun orang Yahudi keluar, mereka diusir oleh bangsa-bangsa lain, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan membukakan sebuah tempat yang baru, dan tempat itu menjadi di mana orang bisa bertumbuh dan sampai mengenal Tuhan. Kita mengenal orang Amerika sekarang sebagai pusat kekristenan. Bapak Ibu, itulah anugerah Tuhan yang besar. Di setiap penghukuman yang dilepaskan, selalu ada mujizat yang besar di sana. Sebuah anugerah yang Tuhan berikan pada kehidupan manusia. Kalaupun Tuhan membuat sebuah masalah, membuat sebuah problem dalam hidup manusia, tanda kutip ya Bapak Ibu ya, selalu Tuhan menyediakan sebuah tempat penghiburan. Tempat yang akan melegakan kalau manusia mau berbalik daripada salahnya. Bapak Ibu, dari sisi saya mengerti, rencana Tuhan adalah ajaib. Rencana Tuhan yang terjadi pada bulan Av, yang dikenal sebagai bulan penghukuman ini, kalau manusia tetap berjalan pada jalan itu, manusia tidak mau berbalik, mereka tidak mau mengalah, tidak mau berserah sama Tuhan, mereka terkena pada hukumannya. Tetapi bagi orang yang mau berbalik, atau mereka mengingat kembali Tuhan, mereka mengenal siapa Tuhannya, mereka berbalik, mereka bertemu dengan jalan kehidupan. Bapak Ibu, hal ini adalah ya dan amin. Sebuah anugerah besar, hari ini kita mengerti pada bulan Av, Tuhan terjadilah sebuah penghukuman dari Tuhan, tetapi selalu ada jalan kehidupan di mana engkau dan saya hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebuah rencana yang besar daripada Tuhan. Kalau orang bertanya, Pak, negara mana yang akan mendukung orang Israel? Negara mana yang seperti itu? Tuhan memberikan sebuah tempat yang luas. Negara yang besar yang akan menjadi tempat orang Israel untuk berdiam. Bapak Ibu, ini juga terjadi dalam hidup Anda dan saya. Waktu Anda menerima satu malapetaka karena kesalahan Anda dan saya, engkau mengerti, engkau sadar, engkau sungguh ingin bertobat dan berbalik. Ingat, Tuhan sediakan bagimu langkah yang besar, dan Anda mengerti langkah itu besar sehingga kemudian dunia akan dipenuhi dengan anugerah Tuhan yang besar oleh karena ketaatan yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Berbahagialah Anda dan saya, karena hari ini Tuhan sediakan bagimu anugerah yang besar itu. Shalom.